Kita akan bahas masalah tentang ramalan-ramalan, saudara. Apalagi saat ini banyak orang dibingungkan tentang ramalan-ramalan, terutama tadi sio kuda, saudara ya. Kuda air, kudanya malah tenggelam, saudara. Nah, saudara, kita akan bahas tentang ramalan-ramalan. Mari kita buka dalam kitab Yesaya. Kita buka dalam kitab Yesaya. Saya percaya dalam program CD ini akan banyak orang bertobat. Amin. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ayat 25 sudah baca bersama-sama. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang tunang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Alkitab berkata peramal-peramal pembohong? Amin, ya? Meniadakan tanda-tanda peramal pembohong yang membuat pengetahuan menjadi kebodohan, ya? Nah, saudara, sebelum saya menjelaskan, ini saya ada cerita. Ini kisah nyata. Ini waktu itu sama guru, ini saudara seperguruan saya udah bertobat, saudara ya. Ngomong gini, guru, ada apa? Setiap sio beda-beda, berarti untung sialnya beda-beda suhu. Betul, setiap sio beda-beda, apalagi jamnya beda-beda, untung sialnya beda-beda. Betul, saudara. Hari kerennya beda-beda, weton stupai ngerebuk lagi, weton stupai, weton rebu lagi, berarti untung siangnya beda-beda su. Nah, benar muridku. Nah, saya mau tanya guru, ada apa? 200 orang naik pesawat, ketubruk mati semua. Bagaimana ya untung? Guru ngomong apa, Dara? Nasib. Terus saya ngomong gini, tak beritahu muridku, mereka percaya enggak apa-apa, tapi kita enggak usah. Jadi yang geblek itu yang pasiennya yang percaya. Nah, saudara, sebenarnya Alkitab peramal-peramal pembohong itu betul. Nah, itu ada 4 teknik di dalam meramal. Itu ada caranya. Yang tidak bisa diramal itu hanya orang Kristen yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Ini disebut kontak batin. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah, manusia dari tubuh, jiwa, dan adalah roh. Kalau seorang itu belum bertobat, belum percaya Yesus sungguh-sungguh, itu secara alam roh itu telanjang bulat. Telanjang bulat, sudah. Tapi kalau orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu ada jubah warnanya putih mengkilap tembus padang transparan. Kalau dalam buku saya Dunia Roh tertulis, yaitu jubah kebenaran. Itu kitab Yesaya pasal 61 ada, saudara, tentang jubah kebenaran. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang belum percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu telanjang bulat. Itu rohnya bisa dikontak, bisa ditanyai. Walaupun orangnya belum ngomong, orangnya belum berbicara, tapi rohnya bisa ditanyai. Tahu maksud saya, saudara? Jadi misalnya dukun ngomong RT ini kamu kesini butuh ini, dan masa lalunya orang tersebut bisa tahu. Kenapa? Roh manusianya ditanyai. Itu disebut kontak batin, hati menembus jiwa, jiwa menembus hati. Ini disebut kekuatan indera keenam. Penyatuan 5 indera di satu titik, yaitu sukma, menembus dimensi, menembus tanya
roh manusia. Nah, itu namanya kontak batin yang sering disebut ilmu terawang atau sorot, saudara. Nah, tahu maksud saya, saudara? Nah, tanya gini-gini, lu kok saya tahu, Mbak? Biasanya dukun akan pasang action dulu yang ini. Kenapa pasang action ini dulu? Supaya pasiennya percaya dukunnya hebat, itu, saudara. Padahal dukunnya sendiri pun juga goblok, saudara. Belum tentu dukun matematika bisa, termasuk saya, perkalian dari saya. Dulu sebelum bertobat, saya tuh dari perkalian gara-gara apa? Saya tuh bertobat tuh ngambil guru-guru SMP aja, tak gini kan, set, jawaban langsung di sini. Gara-gara suka ngambil pikiran orang, sampai sekarang tidak bisa perkalian. Jadi sampai sekarang, nah, dulu kerjaan saya seperti itu. Nah, kemarin saya di Seragen, tempat saya sekolah, guru SMP saya ngomong apa? Tom, kamu mau demo lagi di sini? Oh, enggak, sudah bertobat. Yang benar kamu bertobat, gitu dah. Benar semua bertobat. Ada yang lain lagi. Tom, ini ada nomor Singapura sama Tokyo, nomornya berapa? Gitu dah. Parah ini. Nah, itu ditanyai rohnya. Namamu ini alamat di sini, ini pasang action dulu. Supaya apa ya? Pasiennya percaya. Dan setiap dukun yang punya magic pasti akan pasang action itu. Nah, yang perlu sudah tahu, setan tidak tahu hati dan pikiran manusia, terutama keputusannya. Kadang rohnya ditanyai juga tidak mau ngomong. Ingat, setan tidak tahu hati dan pikiran manusia, terutama adalah mengambil adalah keputusan. Tidak tahu. Kalau ditanya itu, tanya masa lalu kok. Tapi untuk mengambil keputusan, tidak bisa ditanya. Ini model yang pertama. Nah, nanti saya beritahu kutukannya apa. Orang yang dikontak batin akan terkena kutukan pertama, rumah tangga sering akan terjadi percekcokan. Rumah tangga sering terjadi rumah tangga percekcokan. Dan yang kedua, akan terjadi namanya roh perjinahan. Di dalam rumah tangga sering terjadi perpecahan perjinahan. Nah, yang ketiga akan terjadi namanya roh kebangkrutan. Perhatikan, orang yang suka cari minta nomor tokel banyak yang bangkrut, saudara. Karena apa? Uang jin dimakan setan, saudara. Itu dalam kebatinan ada uang jin dimakan adalah setan. Itu apa? Kutuk kebangkrutan. Kerja kelihatan berhasil gini, sampai mentok bangkrut habis lagi, saudara. Tahu maksud saya, saudara? Ngerti, saudara? 3. Keempat, transfer of spirit, yaitu kutukan apa? Kutukan pemberontakan. Kalau punya anak akan nakal koyo setan. Kalau punya anak akan nakal kayak setan. Nah, dan yang kelima, kutukan penyakit. Umur 50, 60, 70 itu ada suatu sakit yang tidak bisa disembuhkan. Misalnya sakit sini, tiba-tiba ini sembuh, sakit sini lagi, ini sembuh kayak gini, sampai sini bingung. Nah, dan yang keenam adalah kutukan kecelakaan. Setiap tahun ada kecelakaan dalam rumah tangga keluarganya. Dan yang ketujuh, hal itu ditanggung 7 keturunan. Salah satu dari kutukan yang saya sebut tadi pasti terjadi. Salah satu kutukan yang saya sebut tadi pasti terjadi. Kecuali orang tersebut percaya Yesus, lahir baru, bertobat, segala kutukan akan terlepas dan ikatan itu terlepas. Ingat, bukan hanya sekedar percaya di mulut, saudara. Bertobat dan lahir adalah baru. Ikatan itu terlepas. Jadi kalau orang minta ke kontak batin itu, terjadi kontak itu, kutuk berlaku. Secara otomatis hari itu juga.
Nah, sebenarnya Pak, kalau orang Kristen ngantar ke dukun bagaimana? Itu celah dosa juga, itu kutuk juga. Orang Kristennya perlu bertobat juga, perlu dipegang kepalanya, diumak-umak, saudara. Kenapa? Kalau orang, yuk kamu tak antar ke dukun, berarti dia kompromi dengan setan. Itu celah dosa, kutukan bisa masuk. Salah satu dari ketujuh kutukan yang saya sebut tadi. Kecuali orang tersebut bertobat, tapi ingat, lahir baru. Bukan tobat habis tobat besok kumat. Wah, hari Minggu dia tobat, hari Senin sampai Sabtu mabuk lagi. Itu kutukan tetap berlaku. Ingat, lahir saudara. Ini yang disebut kontak apa saudara? Batin. Nah, sekarang yang kedua, yang disebut ilmu terawang atau sorot. Dulu sebelum saya bertobat itu biasanya gini. Misalnya ada kecurian di pabrik, RT ini langsung saya gini. Tapi ingat, bukan gini kan. Ini lain lagi urusannya, kan? Gini, set. Kita kayak layar televisi. Terusan pakai gini, jempol ini ya. Wah, ini terjadi ini. Gitu. Kembang kandil segini kan. Kelihatan air, kelihatan kayak layar televisi ya. Kata sorot, kelihatan. Ini yang disebut ilmu terawang atau sorot. Nah, ilmu terawang atau sorot itu gini saudara. Di alam roh itu ada namanya itu rekaman. Tapi ingat, bukan video shooting loh. Ingat, bukan video shooting. Kalau di alam nyata ada video shooting ini. Di alam roh, apa yang diperbuat manusia, dosa-dosa yang diperbuat, pencurian lainnya, itu direkam ya. Wah, kamu berbuat apa? Kamu berbuat apa? Direkam. Misal ada kecurian di Jalan Panglima Sudirman, itu kelihatan dan pas kelihatan dan wah, kamu nyuri ini. Nah, ini kelihatan dan cari pencurian ini kemana? Lari kemana? Dia lari ke Jalan Tamrin, itu kelihatan dan kayak rekaman. Nah, kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya belum bertobat, pernah praktek, saudara. Dulu yang minta saya pabrik rokok untuk bongkar korupsi deh. Nah, waktu kemarin ada salah satu pejabat datangi saya, data sebutkan namanya ya. Datang nemui saya, Pak Tony, kami ini bertobat sungguhan apa tidak sih? Loh, kenapa? Kalau kamu belum bertobat, tak kasih order gitu. Wah, payah nih kami udah. Saya ngomong, terima kasih, saya udah bertobat, ilmu saya hilang, mantranya lenyap, kalah sama haleluya, saya bilang gitu. Nah, pejabat itu kan saya, haleluya itu apa? Yesus Kristus, amin. Dia bingung, haleluya itu gereja, Pak Tony ngomong gitu. Iya, bertobat, saya masuk gereja. Nah, kenapa saya tidak mau percaya Tuhan Yesus? Waktu dulu, walaupun tetangga saya orang Kristen, terusan saya di sekolah SMP, di sekolah Katolik, tapi jarang masuk sekolah. Saya seminggu sekali baru masuk. Tapi guru ngajar tidur terus, saudara. Tapi ranking kelas kan hebat, saudara. Waktu SD saya ranking kelas, ranking 4 nggak dikasih ranking. Kenapa? Bolos terus, ketahuan terus, saudara. Jadi gurunya mau naikin saya juga sungkan, saudara. Tapi dinaikin terus, karena apa? Ulangannya sip-sip terus, saudara. Nah, saya tuh dulu saya testing ujian SMP kira-kira 10 menit dah, selesai pulang dah. Sampai gurunya gini, wah gila nih murid ini gitu. Itu gini dah. Jadi rekaman apa yang terjadi dah. Dosa-dosa itu kayak direkam, kayak video shooting dah. Nah, sehingga kecurian perusahaan pabrik ya, itu diambil tanahnya, kelihatan kayak layar televisi ya. Wah, pencuriannya jalannya gini, tahu dah. Nah, biasanya untuk nangkap maling,
untuk perampok, pembunuhan, pakai itu lah. Namanya ilmu terawang atau sorot, saudara. Kayak pertama disebut kontak batin. Nah, itu kutukannya apa? Kalau orang minta-minta ke situ, itu kutukannya yaitu kutukan pemberontakan. Apa? Kalau itu perusahaan banyak sekali pemberontakan. Dan perusahaan itu banyak sekali masalah. Jadi buru-buru banyak yang berontak, pegawai berontak. Kalau itu rumah tangga, anak-anak akan berontak ke orang tua, istri-istri akan berontak ke suami. Karena apa? Itu kutukannya, saudara. Kutukan adalah pemberontakan. Dan yang kedua, kutuk alam kubur. Di dalam kebatinan itu ada juga namanya alam kubur. Kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur itu apa? Setiap tahun ada kematian. Kalau itu pabrik, dulunya ada yang mati. Kalau itu keluarga, banyak keluarganya setiap tahun ada yang mati. Habis mati ini. Itu disebut kutukan maut, sudah. Kutuk alam kubur. Kalau orang minta ilmu apa adalah terawang. Nah, kedua. Dan yang ketiga ini saya, itu adalah kutukan hilangnya arti hidup. Yaitu apa? Dia akan seperti ini ya. Saya sebut kutukan hilang arti hidup apa? Dia akan mengalami susah tidur. Kalau malam dia melek terus, siang ngorok terus, tidur terus. Itu kutukan, saudara. Orang bisa beli tempat tidur, tapi orang belum tentu bisa beli tidur. Betul ya? Itu ada kutukannya. Namanya apa? Kutukan hilang. Kalau dalam bahasa Arab, hilangnya atine jati diri. Hilangnya jati dirinya. Hilang jati dirinya, kehilangan dirinya sendiri, pribadinya. Nah, kan ilmu itu ada yang namanya kasukman, kasunyatan, kamulyan, kasampurnan. Jadi ilmu itu ada kasukman, kasunyatan, kamulyan, kasampurnan. Nah, kalau kanuragan itu masih ilmu tingkat rendah. Tingkat tinggi adalah kasampurnan. Nah, kasampurnan biasanya di Pulau Jawa punya lambang yaitu Semar. Eyang Ismoyo. Tuh. Yang Ismoyo itu lambang kebatinan kasampurnan, itu kebatinan tingkat tinggi. Nah, saya dulu sebelum bertobat, saya juga pelajari kasukman, kasunyatan, terusan kamulyan, kasampurnan. Jadi saya pelajari semuanya dan termasuk kanuragan. Nah, kanuragan ini masih tingkat dasar. Biasanya yang orang yang ilmu kasampurnan itu bisa ilmu terawang. Biasanya ini lambangnya Semar kalau di Pulau Jawa. Tokoh pewayangan pokoknya deh. Nah, kalau enggak Kanjeng Panutan yaitu matahari deh. Yaitu dewa matahari. Tapi bukan dewa matahari yang ada di Jepang, lain lagi deh. Itu pewayangan deh. Tapi kalau saya bukan dewa matahari. Kalau saya aliran kasampurnan pakai ini, Eyang Ismoyo, Semar. Namanya aliran kasampurnan. Itu. Terus gini. Nah, itu akan hilang artinya diri. Jadi hilangnya jatinya sendiri. Dalam bahasa hilang artinya diri. Kutukannya itu. Jadi orang tersebut akan mengalami kegelisahan, susah tidur seumur hidupnya. Nah, saya mau tanya saudara, enak apa enggak saudara? Enggak enak saudara. Dan yang keempat saudara, yang keempat ini yaitu yang bersangkutan akan mengalami saudara. Akan mengalami apa? Kutukan kebangkrutan, sama dengan yang pertama tadi. Kalau kerja kelihatan berhasil sampai tetap bangkrut habis lagi. Kalau kita perhatikan konglomerat yang minta-minta ke situ, habis kan akhirnya saudara. Ya saudara, kenapa? Kutukan kebangkrutan. Ingat,
berbeda dengan orang Kristen. Saya tidak cocok kan ngomong gini. Kadang kita orang Kristen ini salah ngomongnya gini. Nak, anak kecil, anaknya kecil ya. Kamu kalau besar, biarlah jadi orang. Apa hari ini kecebong, besok jadi orang. Betul ya? Apa hari ini kecoa, besok jadi apa ya? Orang. Ingat kata-kata ini, saudara. Ada lagi. Roda itu berputar. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Mungkin ada kepala yang ini. Nah, saya beritahu saudara, kita orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus tidak mengenal roda berputar. Engkau akan naik dan naik, saudara. Bukannya naik tentu nambah, bukan saudara. Naik. Ya. Jadi kata-kata itu harus diperbaiki, saudara. Nah, yaitu apa saudara? Kutukan kebangkrutan. Dan sama dengan kutukan yang pertama tadi ya, kutukan perzinahan sama. Nah itu kalau orang tersebut tidak bertobat percaya Tuhan Yesus lahir baru, secara otomatis kutukan itu akan berlaku. Orang yang minta maupun yang nganter, yang minta juga kena, yang nganter juga kena. Lupa kan nganter tok, yang itu nongkolnya dia untuk pulutnya juga ikut-ikut. Nah nongkolnya juga busuk, pulutnya juga busuk, dapat semuanya. Karena apa? Sudah ada namanya kompromi. Paham ya? Itu kutukannya. Dan itu pasti berlaku. Salah satu dari kutukan itu. Nah, saya mau tanya, hal ini menguntungkan atau merugikan, saudara? Merugikan. Nah, jadi saya beritahu, kita harus koreksi diri. Nah, seperti tadi saya jelaskan, nenekku sendiri aja tidak percaya ramalannya. Kadang tuh orang tuh goblok sudah ngomong gini. Kalau orang non-Kristen sakit pergi ke dukun, tapi dukun sakit pergi ke dokter, betul ya? Karena apa? Dukunnya tahu setan bisa nyembuhin. Itu dalam buku saya yang saya kupas, rahasia kesembuhan ilahi. Itu di toko buku Kristen ada Pak ya, di Gramedia, Bethlehem, Metanoia ada ya, Metanoia ada rahasia kesembuhan ilahi. Di toko buku Betani Surabaya ada. Betani Surabaya ada. Saya beritahu, itu tipuan iblis. Nah, ini disebut apa adalah ilmu terawang atau apa adalah sorot. Maka Alkitab ngomong apa? Tanda-tanda peramal pembohong. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mari kita buka dulu, saudara ya. Dalam Alkitab kita, surat 1 Timotius pasal yang keempat. Surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang 6 sampai dengan ke-7. Bagaimana Alkitab memperingatkan kita. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7 kita jaga bersama-sama. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Alkitab ngomong jauhilah ramalan-ramalan yang ketiga, yaitu apa yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi ramalan yang ketiga adalah apa yang ada dalam tubuh manusia. Misalnya tai lalat. Kalau tai lalat bagian sini, ini seperti punya saya nih ya, itu tipe setia. Tapi kalau tai lalat bagian sini, itu tipe selingkuh. Tapi ingat, hidup kita bukan tergantung di tai lalat.
Walaupun telat di sini mentol gak ada masalah. Amin. Dan kalau tai lalat bagian gon bibir sini ya, sini atau sini itu tipe cerewet. Nah, tapi kalau tai lalat bagian sini itu tipe tidak setia. Nah, sekarang ada dua, ini juga. Sampai orang itu katanya telat untuk anak hoki. Sampai orang ganti tai lalat tuh saudara, goblok itu saudara. Hidup kita bukan tergantung di tai lalat, hidup kita ada di tangan Tuhan. Nanti kalau kuping gajah itu hoki, saya kupingnya gajah bangkrut ya oke saudara. Kita tidak boleh percaya, apalagi kalau tipe kepala seperti kayak kepala saya itu lonjong gini nih. Itu tipe sial. Buktinya saya malah hoki, diberkati terus. Nah, saudara, dari itu semua tipuan. Sebenarnya yang goblok itu pastinya ada dukunnya. Dua-duanya juga goblok, saudara. Ada juga gini, saudara. Ada lagi, saudara ya. Kalau punya, kakek saya kan guru ya. Hati-hati toh, kalau ada perempuan atau laki-laki yang gini. MA merongos ajak. Hati-hati ton, ngomong gitu kakekku. Enak apa tau kayak gini? Itu suka adu domba. Ngono darah. Tapi kalau kamu menghadapi seorang yang hidungnya gini ya, betek gini ton. Hati-hati ton. Ada apa? Itu tipe pengkhianat kaya Durno. Gitu lah. Dan hati-hati kalau wajah kotak bentuk gini, terus kotak gini lah ya. Itu kakek saya ngomong, hati-hati ton. Ada apa kek? Wah itu ada musuh dan selimut. Ngomong gitu lah. Sing tipe kotak sama bulat, yo sing bulat sing pengkhianat ya banyak ada. Nah itu sebenarnya ada takayul. Kalau seseorang itu mempercayainya, setan itu akan melakukannya. Dan orang tersebut akan kena namanya kutuk. Kutuknya bagaimana? Kutuk sama dengan yang pertama dan kedua. Kalau yang kedua ini tambah lagi kutuknya lebih parah ya. Itu kutukan perpecahan, perjinahan, kebangkrutan, penyakit, kutukan maut. Itu akan terjadi ya. Kalau orang tersebut mempercayainya, bahkan sampai jalannya pun juga dilihat lah. Misalnya jalannya gini, wah hati-hati jalannya gini, wah ada apa kek? Waduh, perempuan kayak gini seperti godol sama orang lain, gitu lah. Tapi kalau laki-laki jalannya gini, wah mencolok sana mencolok sini, hati-hati tuh, sampai jalannya diperhatikan lah. Hati-hati ton, ada apa kek? Wah gini. Itu orangnya suka berkelahi gitu ya. Nah ada juga ramalan tentang kalau orang suka makan depan pintu itu berat jodoh ya kan ya. Nah satu kali saya pernah melayani sudah. Satu saya di Surabaya habis khotbah di gereja saya. Nah betul datang seorang ngomong, Pak tolong dilayani anak saya itu Pak, berat jodohnya karena dia makannya di depan pintu gitu. Oh, saya ngomong gini, Bu, saya udah bertobat, itu ramalan tidak boleh dipercayai. Pokoknya Bapak datang ngomong gitu lah. Ya, saya datang ke Sidoarjo. Oh, mana anaknya? Tak lihat udah. Perempuan beratnya 1 kintal. Nggak usah diramal, mesti penuh. Jalannya gitu. Saya yang mau seling gitu. Wow. Nggak usah diramal, udah bener itu. Tak konseling. Tahu tapi kalau percaya Tuhan Yesus, nanti disiapin jodoh. Nanti kasih ke gereja. Saat ibu ramalan, kita nggak boleh percaya ramalan Bu. Ya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Dia bilang gitu dah. Anaknya ngomong gini,
Pak Tony, nggak usah ke gereja jauh-jauh, biar bapak sendiri aja yang jodoh saya. Saya yang konseling dia. Banting keok aku rara. Waduh, saya ngomong bulldozer traktor kasih saya. Saya ngomong jangan gitu, nggak usah jauh-jauh, biar Pak Tony aja sendiri. Ngomong gitu dah. Wah, saya pikir parah ini dah. Wah, saya ngomong gini, wah bukannya gini ya. Langsung saya kabur. Wah, saudara, itu tidak ada pengaruh. Tulisan ramalan bintang, ya, itu tidak boleh kita percayai. Kalau seseorang itu mempercayai, kutukan itu secara otomatis akan berlaku. Tahu ya? Secara otomatis kutukan itu akan berlaku kalau seseorang itu mempercayainya. Ada juga macam-macam, saudara. Rambut pun juga dilihat, saudara. Rambut misalnya, rambut keriting sifatnya bagaimana gitu, saudara. Enggak benar. Jadi ingat, hidup kita bukan tergantung di mata dan tai lalat maupun telinga atau bentuk jalan, bahkan kaki bareng tangan juga, saudara. Ingat, saudara, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita adalah biji mata Allah. Tidak ada pengaruh tembok di sini atau tembok di sini, lewat di sini atau di sini, tidak ada pengaruh. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau seseorang itu mempercayainya, dia akan kena kutukan apa yang saya sebut di atas tadi. Perjinahan, pemberontakan rumah tangga, terjadi perpecahan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Iya. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus adalah keselamatan abadi, untuk memberikan saudara damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi saya katakan, boleh nggak orang Kristen percaya demikian? Tidak boleh, karena Alkitab sudah ngomong apa? Peramal apa, saudara? Pembohong. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, yaitu dengan tanda-tanda alam. Boleh tidak orang bisa percaya ramalan tentang tangan raja, saudara? Tidak boleh. Itu adalah kutub. Kalau seseorang itu mempercayai, kutukan itu akan berlaku secara otomatis, kecuali dia bertobat, percaya Yesus lahir baru lepas. Nah, dan saudara, sekarang yang keempat, yaitu apa? Tentang tanda-tanda alam. Misalnya gini, kalau burung gagak wah, langsung kakek nenek saya ngomong, ada orang mati di sana. Yang jadi pertanyaan, kalau orangnya pelihara burung gagak, kalau setiap hari, apa mati hidup? Itu tidak boleh kita percayai. Itu kutuk, saudara. Betul, saudara? Kalau kedua, burung penjatir. Wah, ngomong gini, ada tamu terhormat datang. Setelah pelihara burung perenjak, yang datang tukang ngamen. Ceng. Nah, repot lah. Ingat, itu tidak boleh kita percayai. Kalau orang itu mempercayai, itu adalah konsep. Suhunya dukunnya sendiri tidak percaya akan ramalannya sendiri. Oh nenek, saya ramalan ini saya ngomong gini, loh nek, kamu berarti tahu dong nek, setiap jam akan terjadi apa? Gitu lah. Kan banyak pasien mbak ramal kayak kartu ini nek. Iya. Dan nenek tidak ada tamu juga ngeramal juga, pakai nenek tahu dong masa akan datang setiap 1 jam. Nggak gitu lah. Nenek saya ngomong apa? Saya ngedan kan saya percaya ngomong lah. Jadi nenek saya tukang ramal ini tidak percaya. Sing gila yang mana, saudara? Nah, pasien ini yang gebelak, saudara. Nah,
Ada juga ada ya, nanti selain burung gagak ada juga. Oke, aneh-aneh sudah. Ada yang namanya cicak. Cek gitu ya. Wah, atau tokek itu. Cicak jatuh. Wah, kecurian lah. Wah. Ingat saudara, kalau seseorang itu mempercayainya, kutukan kebangkrutan, kutukan perpecahan, itu kutukan pemberontakan, kutukan perzinahan, kutukan-kutukan yang saya sebut di atas tadi, secara otomatis akan berlaku. Akan apa saudara? Berlaku. Ada macam-macam tentang tanda-tanda daya. Nanti apa nih? Kalau misalnya siul, malam-malam tidak boleh. Nanti datangkan sawah penyakit, ya. Saat rumah tusuk sate. Sebenarnya rumah tusuk sate, Hong Shui misalnya rumah tusuk sate, itu sebenarnya kalau rumah tusuk sate itu repotnya apa? Kalau mobilnya belum nabrak duluan ke situ. Dan yang kedua, angin itu saudara, itu bisa kotoran itu saudara, nampung gini kan saudara, tusuk sate. Sehingga banyak kotoran penyakit virus yang itu darah. Kalau rumahnya gini kan otomatis kan nggak kena darah. Tapi yang gini kan kena gini saudara, nggak ada pengaruh. Nah, saya ada cerita ini. Saya cerita ini tak masukkan dari buku saya itu ya Pak ya. Begini. Satu kali aku tuh punya tanah kira-kira 500 meter persegi ya. 500 meter persegi. Mau saya bangun untuk gudang, untuk tempat kerja. Belum tak bangun, tanah saya dikeduk orang, diambil orang kampung. Pada waktu diambil orang kampung, saya bingung, loh kok diambil gimana? Jadi tanahnya diambil untuk ngasih jalan dulu ya. Wah, saya mikir, lalu ini belum dibangun di pondasi aja udah hilang, tanahnya diambilin. Apalagi saya pondasi, bisa-bisa pondasi muncul semua, hilang semua. Tiba-tiba ada seorang ibu datang menemui saya. Pak Tony, saya itu punya rumah tusuk sate, wangkel sekali. Bahkan salah satu pemuka agama lari Pak Tony, katanya jinnya terlalu kuat. Banyak yang setan-setan gini Pak. Dan hidup saya semakin susah. Itu luasnya 112 meter. Saya ngomong, Bu, bagaimana kalau tak beli 47.500.000? Ya Pak, jangan ngawur, tanahnya per meter berapa? Lah bangunannya saya juga ngedang ke atas tingkat loh Pak. Berapa Pak? Ya, saya orangnya suka bercanda. Terserah kamu, daripada kamu ketekak setan. Dipikir itu dah. Lalu saya bercanda. 1 minggu kemudian datang ke rumah saya. Oke lah Pak Tony, tak kasihin aja 47.500.000. Tak beli dah. Saya datang ke rumah itu setengah jadi. Wah, bangunan aja terus saya ngomong, ini 50-70-an Ton. Tadi kamu tanahnya gratis Ton. Nah, 1 minggu kemudian ditawar, saya minta 100 juta. Ditanya ibu tuh, lo kok cepat menaik? Harga setan kabelnya lebih mahal. Kita orang Kristen percaya Yesus, karena itu setan kabul, amin ya. Dia bukan orang Kristen sih, kita orang Kristen, amin ya. Wah, teman saya ngomong, Ton sendiri, yuk kita bisnis, kita join. Apa? Bisnis rumah angka. Cuannya lebih gede, dia bilang gitu. Separuh sendiri, dia bilang gitu. Wah, kuasa Tuhan gak boleh untuk bisnis. Ingat ya, rumah tusuk sate, rumah apa itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau model kuburan ini, kuburan itu tidak ada pengaruh. Itu tipuan setan. Alkitab berkata, perama pembohong. Kalau seseorang sebenarnya itu Hong Shui apa itu ada kutukannya, ada kan gini, itu disebut sani ya. Sani dalam roh yang disebut kutukan alam roh. Itu biasanya memakai 5 unsur alam dan ada 4 penjuru ya. Dan kalau itu sani diterapkan, kutukan itu roh itu masuk ke situ ya. Yang jadi pertanyaan, kalau yang bersangkutan bertobat, rumahnya berada di bawah Hong Shui, bagaimana? Kalau kita percaya Yesus, tidak perlu rumah dirubuhin, tidak perlu. Kita doa dalam nama Yesus, ditangking ke roh-roh jahatnya,
diolesi minyak urapan habis perkara, harga jadi mahal. Tapi saya bukannya ngajar untuk bisnis rumah angker, saudara. Kuasa Tuhan bukan tidak beli untuk bisnis, ya kan itu ya. Kalau untuk bisnis repot, saudara. Nah, saudara, jadi ingat, orang Kristen tidak boleh percaya yang namanya takayul. Angka 13, angka sial. Tidak ada pengaruh. Nomor handphone saya dikatakan wah, nomor handphone saya kan itu adalah wah, sial ini nanti. Buktinya malah hoki gede terus, saudara, berkat. Ingat, angka 13, angka terbalik apapun tidak ada pengaruh. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau seorang yang mempercayainya, perlu tidak dilayani kelepasan? Perlu, saya beritahu. Namanya pemutusan kutub. Kan pada itu saya mempercayai cicak, mempercayai burung gagak, burung perenjak, dan tanda-tanda alam. Hong Shui, kutukan itu secara otomatis berlaku. Kutukan perpecahan, pemberontakan, perjinan itu akan berlaku. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah setan tahu masa yang akan datang? Jadi kutukan akan laku. Setan, nah nanti tahun itu juga setan akan mengerjakan supaya terjadi kongsi, merekayasa supaya hal itu terjadi, supaya orang itu mempercayainya. Nah, saya ngomong SD sendiri tak roh ini nanti kontak dengan roh ini antar pangkat. Sang roh ini ngomong keluarkan 751, roh ini membuat keluar nomor 751 perputaran. Nah, merekayasa supaya hal itu terjadi. Berbeda dengan Allah. Allah di dalam kemahatauannya, dia tahu apa yang akan terjadi. Ingat, Allah itu beda. Dalam kemahatauannya, dia tahu apa yang akan terjadi, bukan merekayasa seperti setan. Nah, tapi setan, ingat, ramalan tentang tahun sio kuda air terjadi tidak? Nanti paranormalnya ngomong apa? Oh, kan masih ada ularnya, dan berdebat. Kenapa? Cari sensasi membenarkan diri, padahal udah tahu betul-betul keliru. Kuda air banyak hoki, banyak keberuntungan. Saking banyak hoki, banjir datang semua habis, saudara. Buktinya apa? Ramalan tentang Noto Negoro. Itu noset total. No Soekarno, to Soeharto, negara dikira Tri Sutrisno, noset jadi Habibie. Kalau ketiga, keempat noset jadi Gus Dur, yang kelima noset jadi Megawati. Ramalan Noto Negoro gagal total, tapi paranormalnya pandai berkelit. Sekarang buat istilah Satrio Paningit. Karena apa? Sudah bingung. Pak, bagaimana tentang ramalan zaman Edan? Ronggo Warsito, orang Edan, orang Keduman. Betul, saudara? Saya beritahu, sebelum Ronggo Warsito ngomong demikian, Alkitab sudah mengatakan bahwa di akhir zaman kasih akan tawar, banyak kejahatan, banyak orang akan murtad, tapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan mendapat mahkota. Yang merasakan zaman Edan itu bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Amerika juga edan-edan masalah seks bebas. Nah, saya beritahu, itu setan menjiplak apa yang ada di Alkitab untuk diputar balikkan, untuk disesatkan. Ingat, apakah setan tahu Alkitab? Tahu. Tapi untuk diputar balikkan. Apakah setan percaya Yesus? Percaya, tapi tidak bertobat. Itu ramalan zaman Edan itu, itu menjiplak apa yang di Alkitab, itu setan. Boleh tidak orang Kristen mempercayai? Tidak boleh. Pada waktu seseorang itu mempercayainya, itu adalah apa, saudara? Kutuk. Nah, jelas saudara, sudah 1 jam ini ya.
Jadi saudara, dengarkan firman Tuhan. Ingat, orang percaya tidak boleh percaya apa saudara? Ramalan. Ingat, contohnya apa? Ini sebelum saya akhiri ya. Tahun 99, bulan 9, tanggal 9, terjadi tidak saudara? Tidak terjadi. Karena apa? Setan tidak tahu masa yang akan datang, tapi punya sifat siapa tahu benar. 50% benar, 50% salah. Kalau setan tahu masa akan datang, dukun tidak akan bingung cari duit. Buktinya dukunnya cari duit bingung-bingung, betul ya? Nah, kenapa saya ngomong demikian? Tipuan-tipuan itu karena nenekku itu dukun, misalnya pasang susu 6, yang dipasang 1, yang 6, yang 5 dijual. Loh kok bisa tahu Pak Tony? Yang nganterin jual juga saya. Kan tahu, upon yang jual, hari tahu nganterin ini, mungkin apa, nah jual segini, tahu kan saudara. Lu ngomong apa tahu. Nah, kalau kakek saya memang aliran putih, dia tidak mau bohong. Magic, ting hilang-hilang. Tapi nenek saya itu ilmu hitam, nyantet bunuh orang mati sungguhan. Tapi kalau dia ada masalah duit, matanya berkunang-kunang jadi biru, saudara. Biru hijau gitu, saudara. Saya beritahu, kita orang Kristen tidak boleh percaya ram. Kalau orang itu mempercayainya, itu adalah kutuk. Nah, setan itu penipu, dia pembinasa. Tapi Yesus memberikan damai dan sejahtera. Saudara renungkan firman Tuhan. Jadi tergenapi ya Alkitab, tergenapi peramal-peramal pembohong. Nah, contohnya siapa? Nenekku sendiri. Tapi nenekku udah mati, tidak ada masalah. Udah meninggal dipanggil Tuhan, tidak ada masalah. Repot ya. Kakekku orangnya baik, masuk neraka karena tidak percaya Yesus. Nenekku yang tukang santet bunuhin banyak orang, sebelum mati terima Yesus, mati masuk surga. Haleluya. Jadi saya beritahu, keselamatan itu adalah anugerah, itu memang betul. Jadi orang bertobat itu bukan hasil usaha kita, tapi pada zaman Roh Kudus kita hanya sebagai alat. Dan renungkannya, damai diberikan Tuhan itu damai untuk selama-lamanya. Amin.